Dzikrul hayya wal jin. Dzikrul hayya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Zubair, inna allaha yuhibbus sakha'a walau bisyikki tamratin. Wa yuhibbus syaja'ata walau bigatri hayyatin aw aqrab. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala hayyatan faka'annama qatala musyrikan. Wa man taraka hayyatan khawfa akibatiha falaysa minna. Mimma jurriba lidaf'il hayya al-milhu li'annaha takhafu minhu. Dzakara al-Imam Sya'rani fi kitabih Al-Anwar Al-Muhammadiyah, inna mimma yanfa'u liman ladaghahu al-hayya an ya'kula syai'an min khara'ihi aw khara' ghairihi liyakhruja summu qabla an yasri aw ma hadza ma'na. Menjelaskan tentang ular dan jin. Ular binatang, ada madaratnya, ada manfaatnya. Seperti itu semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ular kebanyakan membahayakan. Dan bila kita menghindarkan bahaya untuk diri kita khususnya dan untuk orang lain umumnya, itu adalah kebaikan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya dengan menyapa Zubair, ya Zubair, innallaha yuhibbus sakha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kedermawanan. Walau bisyikki tamratin, walaupun dengan setengah biji kurma. Ada sakha, ada karam, ada al-jud. Semuanya sama, kedermawanan. Tapi masing-masing daripada itu semuanya memiliki perbedaan. Ya, ada perbedaan. Walaupun artinya dermawan, tapi kedermawanannya di situ memiliki tingkatan. Ada tingkatannya. Itu sakha, al-jud, dan al-karam. Nah, Allah mencintai kedermawanan. Dermawan, atau kalau bahasa kita itu loman, itu dicintai sama Allah. Ya, sehingga Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya yang lain, al-jannatu darul askhya. Surga itu adalah tempat tinggalnya orang-orang yang dermawan. Nah, dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, as-sakhiyu garibun minallah, garibun minan nas, wa garibun minal jannah, wa ba'idum minan nar. Orang yang dermawan itu adalah orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, dekat dengan surganya Allah, jauh dari nerakanya Allah. Jadi kalau kita mau jauh dari nerakanya Allah, ya harus jadi orang yang dermawan pada tempatnya. Jangan dermawan bukan pada tempatnya, dermawan pada tempatnya, yang itu dinyatakan oleh Rasulullah dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, dekat dengan surganya Allah, dekat dengan orang pada umumnya. Kalau dermawan tapi bukan tempatnya, orkesan dermawan, judi dermawan, ngeraktir, ya, minuman dermawan, ya, ini enggak garib minallah, enggak garib minan nas, enggak garib minal jannah. Tapi sebaliknya, karena dia akan mendapatkan dosa double. Dia dapat dosa, orang yang melakukan karena dia, akhirnya dia mendapatkan dosa dari orang tersebut, dan begitu juga seterusnya. Ya, jadi dermawan pada tempatnya itu adalah membuat dia menjadi orang yang dekat dengan Allah, terselamatkan dan jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lah, kedermawanannya di situ tuh nggak harus dengan yang besar, nggak harus dengan yang gede.
Ya, Nabi mengatakan walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Bukan satu, separuh aja. Nah, kita mendermawankan atau memberikan kepada yang semestinya atau kepada yang lain, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain dapat menghindarkan kita dari neraka. Ittaqun nar walau bisyiki tamroh. Terus selain mencintai kedermawanan, Allah juga mencintai apa? Mencintai asyaja'ah, keberanian. Nah, jadi harus jadi orang yang berani. Berani dalam apa? Dalam kebenaran. Ya, bukan berani dalam kesalahan. Bukan berani dalam kejahatan. Tapi dalam kebenaran. Ketika kita berani dalam kebenaran, ya, berani dalam kebenaran, ya, berarti berani di sini ini perorangan ya, individual, bukan kelompok. Bukan kelompok. Ya. Berani dalam dalam perorangan. Ya. Jadi harus memiliki keberanian dalam individu kita, dalam diri kita ini harus memiliki keberanian. Jangan berani kalau berkelompok, 2-3 orang baru berani. Kalau sendirian nggak berani. Nah, ini nggak masuk. Nah, nggak masuk yang dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah itu adalah berani ketika dia sendiri. Lek bareng-bareng dak ono sing ngomong dak wani. Ya. Pasti akan berani. Ya. Nah, kalau ilmu matematikanya itu apa? Minus ketemu minus jadi plus. Ini takut, ini takut, ini takut, ini takut, gabung. Jadi wani kabeh akhirnya. Wani ini gak apa? Beraninya itu apa? Iuran. Ini punya keberanian kecil, ini punya keberanian kecil, ini keberanian kumpul jadi besar. Lah itu percuma. Keberanian dalam individu kita. Nah, kalau kita nggak punya keberanian dalam individu kita, itu tadi, ya, orang dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, itu ketika dia nggak berani, itu yang dibahas perorangan, ya, yang dibahas perorangan, bukan yang dibahas itu kelompok, perorangan. Ya, kalau nggak berani atau akan mendapatkan bahaya dalam dirinya, maka dia boleh meninggalkannya. Karena apa? Ada bahaya yang pasti yang akan dia terima ketika dia menjalankan tersebut misalnya. Maka dia boleh meninggalkan. Tapi tetap lebih afdal dia melakukan. Nah, tapi itu kan termasuk keberanian. Ketika dia memiliki keberanian, dia akan menjalankan. Tapi ketika dia tidak memiliki keberanian, dia akan ngejak bareng-bareng kok akhirnya. Ayo, parani bareng-bareng. Ya, nilai plusnya dari bareng-bareng. Enggak, di sini keberanian perorangan, individual. Itu dicintai sama Allah. Ya, dicintai oleh Allah. Karena Allah tidak mencintai orang mukmin yang lemah. Nabi Muhammad tidak menginginkan menjadi orang orang mukmin yang lemah, enggak. Tapi orang mukmin itu yang kendel, yang berani, yang gentle. Ya, sehingga Nabi dalam doanya diajarkan kepada kita untuk kita baca setiap hari, meminta, memohon kepada Allah. Dari apa? Sifat licik, pengecut. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari apa? Sifat pengecut, bahasa Jawanya licik, wal bukhul dan pelit. Berani harus. Selama kita berada dalam kebaikan, kita harus berani. Tapi keberanian tadi itu didampingi dengan adab. Nah, ketika keberanian didampingi dengan adab akan memberikan kemanisan, buah yang indah. Tapi kalau keberanian tanpa dibarengi dengan adab, rusak, kacau, nggak memperbaiki, justru akan lebih merusak. Lah adab itu berarti dia keberaniannya diiringi dengan akal yang sempurna.
diiringi dengan akal yang sempurna. Nah, kalau nggak punya akal sempurna, ya seperti orang mabuk teler, wani dia. Presiden ditantang, ijenan diparani. Kenapa? Teler. Keberaniannya ngawur. Kenapa? Tanpa akal yang sehat. Lah kita berani dengan akal yang sehat. Dengan akal yang sehat kita, nah itu yang harus kita miliki, sifat berani. Dengan apapun. Jangan peteng-peteng wedi. Atau hanya dengan cerita sudah takut. Dan yo temenan ya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita diminta untuk memohon setiap hari. Bahkan bukan sekali dalam satu hari. Minimal 2 kali. Pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul. Itu berarti menunjukkan apa? Pengecut itu menghancurkan dan menghilangkan yang lain. Ya, kebagusan kebaikan bisa hancur kalau yang menjalankan itu pengecut. Makanya apalagi jadi ustadz, apalagi kalau jadi ustadz, jadi ulama lecek, aduh, ndak bohis, ndak cocok. Ya apa? Wah iku anu, wah ini, iku anu, ada. Ya akhirnya kemungkaran merajalela. Kemungkaran merajalela, nggak boleh, harus berani, tapi dengan adab. Itu kemungkaran, itu kejahatan, itu kebodohan. Hilangkan, itu kesalahan, benarkan, tapi dengan adab. Dan harus tahu posisi, kondisi, keadaan dan yang lain. Allah mencintai, innallaha yuhibbus syaja'ah. Allah mencintai syaja'ah, keberanian. Lah keberanian itu walaupun apa? Walaupun biqatli hayyatin au akrab, walaupun keberanian tadi itu dengan membunuh ular atau akrab kalajengking. Mateni ular ndak wani, kata ular wis melayu. Patenono, mau melayu. Lah ular ini di bawah, ente di atas. Ente bisa bawa sesuatu, ularnya nggak bisa bawa sesuatu. Bisa bawa tembak tahu loh. Bisa bawa pedang, tongkat seperti kamu. Kan enggak. Ularnya enggak bisa membawa pedang, enggak bisa membawa tongkat. Kamu yang bisa. Maka, masa takut? Makanya katanya Rasulullah, cinta keberanian, Allah mencintai keberanian walaupun dengan membunuh ular. Atau membunuh kalajengking. Karena ini 2 binatang yang membahayakan. Ya. 2 binatang yang membahayakan walaupun di dalamnya ada manfaat yang bisa kita ambil. Lah sahidnya di situ apa? Membunuh ular, ya, membunuh ular. Jadi Rasulullah kalau ketika memberikan contoh sesuatu berarti sesuatu itu boleh kita bunuh. Bahkan terkadang hukumnya sunnah dan wajib, ya, dalam keadaan tertentu seperti ular. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, man qatala hayyatan faka'annama qatala musyrikan. Katanya Nabi, siapa yang membunuh ular seakan-akan ia membunuh orang musyrik, orang yang syirik. Ya. Yang membunuh ular seakan-akan ia membunuh orang yang syirik. Dalam riwayat yang lain, bukan musyrikan tapi kafiron. Ya, man qatala hayatan faka'annama qatala kafiron. Siapa yang membunuh ular seakan-akan ia membunuh orang kafir. Wa man taraka hayyatan khaufa akibatiha falaysa minna. Nah, kalau orang meninggalkan ular, bisa membunuhnya nggak dibunuh, dibiarkan. Khaufa akibatiha, khawatir akibatnya. Ada orang kadang apalagi kalau suami istrinya hamil. Anak kungkung ini. Lek bunuh mateni ulo iso kok ngene jarene. Misalnya ini ada mitos-mitos. Mitos-mitos tertentu. Ndak bunuh ular nanti bisa gini, bisa gitu. Katanya seperti ini, katanya seperti itu. Falaisa minna, bukan dari golonganku. Bukan dari kelompokku katanya Rasulullah. Meninggalkan ular tetap hidup, khawatir akibatnya dengan membunuhnya, maka ia bukan golonganku.
Lah bagaimana kita bisa menghindarkan atau menjaga rumah kita dari ular? Ya, termasuk resep yang mujarab untuk menghindarkan, mencegah ular itu dengan apa? Garam. Nah, garam. Nah, ngasih garam, insya Allah ular masuk karena garam itu kan panas. Nah, ketika menyentuh kulitnya ular, dia akan terbakar. Karena itu aman, ya, aman. Ya, karena ular takut daripada garam. Imam Sya'rani dalam kitabnya Al-Anwar Al-Muhammadiyah, beliau mengatakan di antara hal yang dapat memberikan kemanfaatan bagi orang yang disengat ular itu memakan sedikit dari kotoran ular. Teleeuloy, ya, makan sedikit itu apa namanya? Penawarnya, penawar dari racun bisa yang dimasukkan ular ke seseorang lewat sengatan tadi itu. Ketika disengat, bisa tidak berfungsi, penawarnya kotorannya. Nah, kotorannya. Atau kotoran selain ular. Ya, atau kotoran selain ular. Oh enggak, bukan kotoran ular, kotorannya orangnya. Setelah EDW. Yang masih penting kotorannya sendiri daripada kotorannya yang lain. Di sini atau kotoran lainnya. Lalu untuk apa? Mengeluarkan racun sebelum menjalar. Jadi racunnya sebelum menjalar ke yang lain, yaitu resepnya, penawarnya.